Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Pedri Lasta dan rekan saya Muhammad bin Faiz Altafa. ingin mempresentasikan proyek kami yaitu Smart Study Group untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman jaringan dengan dosen pengampu Bapak Nuroji. Jadi untuk proyek ini merupakan sistem workflow automation berbasis N8N atau Nodemation yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola jadwal akademik, deadline tugas, reminder kegiatan, dan laporan aktivitas secara otomatis. Yang menginspirasi kami dalam membuat proyek itu kan kita sebagai mahasiswa itu dalam satu semester memiliki banyak kegiatan atau aktivitas seperti kuliah, tugas, kuis, ujian, ataupun presentasi. Nah, informasi tentang kegiatan dan aktivitas ini kan biasanya didapat melalui WhatsApp group atau disampaikan langsung oleh dosen atau teman di kelas gitu kan. Nah, kalau misalkan dari informasinya dari platform tersebut atau di kelas itu kan kita sebagai mahasiswa itu sering lupa gitu kalau tidak dicatat. Nah, kami membuat sistem ini tuh jadi nanti misalkan ada kegiatan baru atau deadline tugas, itu mahasiswa tinggal buka Google Calendar, kemudian membuat event baru, lalu masukkan kayak title-nya itu mata kuliahnya, kemudian kategorinya, eh, kemudian deskripsinya itu memasukkan kategorinya. Kemudian misalkan ada link meeting tuh dimasukin juga di deskripsinya. Nah, nanti dari apa namanya dari event yang dibuat di kalender tersebut diolah oleh sistem ini yang nantinya kemudian akan dikirimkan pesan melalui Discord sehingga muncul notifikasi tentang detail dari tugas atau aktivitas akademis tersebut gitu. Nah, jadi sistem ini menghubungkan Google Calendar, Google Sheets, Discord, dan N8N dalam satu workflow otomatis. Gitu. Gambaran kasarnya itu ketika ada jadwal baru, sistem akan otomatis mencatat, mengirim notifikasi, memberikan reminder, dan membuat laporan mingguan. Untuk arsitektur sistemnya tersendiri itu ada Google Calendar sebagai input dari event. Jadi Google Calendar kan misalnya membuat event, nanti di Google Sheets-nya bisa dikasih lihat kan Google Sheets-nya. Data-datanya itu akan masuk sebagai kolom gitu. Di sini ada event ID-nya, judulnya, kategori, kemudian course-nya, jam mulai dan jam akhirnya, lokasi, meeting link, status, dan seterusnya. Nah, nanti data-data ini akan diolah oleh N8N. Jadi kategorinya dimasukin, kemudian dialirkan ke channel Discord yang mana, itu akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk Google Sheets-nya tadi itu sebagai database sederhana yang nanti digunakan untuk mengambil data-data agar N8N-nya bisa berjalan. Kemudian untuk Discord itu sebagai platform notifikasi melalui chat yang muncul yang diproses oleh N8N. Untuk workflow satu yaitu ada kalender sync. Nah, bisa tolong dibuka kan? Jadi workflow satu ini sebagai input ya tadi. Jadi ketika di Google Calendar dibuat event baru, Google Calendar triggernya akan dieksekusi, kemudian data-datanya dimasukkan diambil ke melalui parse event, diekstraksi. Jadi judulnya, kategorinya tadi diambil. Nah, kemudian dicek dulu itu apakah valid event. Kalau iya, nanti akan dimasukin ke database sementaranya yaitu Excel tadi. Kemudian dari situ juga dari cek valid eventnya, kalau valid kategorinya kan tadi sudah ditentukan diseleksi oleh parse event. Nah, jadi misalkan kategorinya study itu nanti akan masuk ke study channel pada Discord. Kemudian misalkan deadline tugas itu atau deadline presentasi itu akan dikirimkan ke chat dari channel Discord yang deadline.
reminder ke reminder, presentasi juga ke reminder, dan seterusnya. Kemudian untuk workflow selanjutnya itu ada workflow weekly report. Jadi weekly report ini, jadi ini schedule triggernya itu di setting setiap minggunya, maksudnya diceknya setiap minggu gitu. Kemudian kalau misalkan udah waktunya, ya dia akan membaca dari Google Sheet-nya itu ada database yang tadi itu dibaca, kemudian dicek itu yang tugas yang sudah selesai sama yang belum itu di bagian node generate weekly report. Nah, kemudian dari generate weekly report itu kalau misalkan sudah itu dimasukkan ke log lagi di sheet, juga dikirim laporannya melalui Discord gitu. Nah, untuk detail workflow selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wildan. Baik, kita langsung lanjut ke workflow selanjutnya itu ada auto reminder. Jadi sebenarnya workflow ini tuh sama kayak weekly report, cuma bedanya kalau weekly itu kan setiap minggu, kalau ini kayak reminder untuk buat yang belum ter-reminder. Jadi di sini yang di note pertama itu ada schedule trigger. Jadi itu dia muncul setiap 5 menit sekali. 5 menit itu kalau di sini mungkin sekitar kelipatan 5 lah. Soalnya di sini 41 bisa ntar di kelipatan 5 dia bakal ke trigger. Nah, dia setelah trigger dia bakal membaca event. Dia bakal mencari event yang statusnya itu masih dalam status schedule. Jadi kalau misalnya statusnya udah done misalkan itu dia nggak bakal ngebaca. Dan di sini bakal di ekstrak, dia bakal dicari misalkan eh, tipenya ini ada beberapa tipe, misalkan dia lebih dari 1440 hari, 40 menit itu dia bakal masuk ke Hamin satu. Jadi cuma bisa Hamin satu, Hamin 3 jam, Hamin 30 menit, dan Hamin kurang dari 30 menit. Jadi misalkan ada event yang mulainya itu 4 jam sebelum dimulai. Nah, dia bakal ngebacanya itu pas di 3 jam sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini bakal hasil reminder apakah sudah di reminder. Jika sudah, dia bakal merubah status remindernya menjadi sudah terkirim. Yang tadinya belum terkirim menjadi sudah terkirim dan dia bakal mengirim reminder ke Discord. Selanjutnya workflow selanjutnya itu ada task dan comment. Ini tuh menggunakan webhook Discord. Nah, nanti dia bakal memvalidasi request, terus bakal dicek apakah eventnya itu valid apa enggak. Dia bakal mengubah event statusnya. Di sini bakal mengubah statusnya menjadi down. Jadi, nah setelah sudah down berarti ntar dia eventnya bakal ngebaca kalau sudah diselesaikan. Nah, yang terakhir di workflow yang terakhir itu ada list active task. Ini sama kayak tadi, cuma ini buat ngelihat beberapa list task yang masih aktif. Dia bakal ngebaca dari webhook, terus ngebaca event lognya, dia bakal memfilter mana yang task masih aktif dan bakal dikirimkan ke melalui webhook. Ini bakal menggunakan Discord bot, seperti itu. Mungkin kita langsung saja ya ke demonya. Pertama yang pasti kita bakal pakai Google Calendar, dan yang pastinya kalendernya itu yang Smart Study Group. Kita di sini harus buat yang bagian event. Misalkan di sini saya buat sini jaringan komputer ini tuh bagian untuk mendeteksi mata kuliahnya. Dan setelah itu untuk mendeteksi bagian kita belajar menulis, belajar ya seperti itu. Nah, ini jamnya kita mungkin kayak jam 1 ya nggak apa. Terus untuk gue sama Google Meet-nya ini nggak usah diisi karena ini nggak berpengaruh apa-apa. Untuk lokasinya bisa diisi bisa enggak, cuma ini bisa diisi misalkan Discord voice channel. Ini nggak harus lokasi asli ya teman-teman, bisa lokasi WA group misalnya gitu. Nah, selanjutnya itu bagian deskripsi. Ini yang paling penting karena untuk mengkategorikan channel mana yang bakal dikirim dia melalui
dia bakal bacanya dari deskripsi. Misalkan kita di sini kategorinya masukin kategorinya study. Terus kita bakal kuliah jaringan komputer. Terus kita bakal tambahin topik belajar persiapan belajar persiapan EAS. Nah, kita bakal kasih keywordnya supaya dia lebih membacanya lagi, itu misalkan diskusi atau study. Nah, kita tambahin link meetingnya. Ini bebas sih, tapi ini bisa besar ngaruh ini. Nanti dia bakal mengirim juga link meetingnya. Misalkan saya ngambil dari Discord channel. Saya ambil. Nah, ini jangan lupa kalendernya diganti menjadi yang Smart Study Group. Setelah itu kita save. Nah, dia bakal trigger sejak 1 menit setelah eventnya dibuat. Ini cuma bisa untuk eventnya yang dibuat, jadi nggak bisa event yang diupdate. Dia bakal baca 1 menit setelah eventnya dibuat. Nah, dia bakal sudah sukses statusnya dan dia bakal muncul notifikasi seperti ini. Nah, tapi sebelum kita ke Discord, kita lihat dulu di bagian, karena ini udah, kita lihat dulu di bagian database-nya. Nah, dia bakal masuk database seperti ini, ada event ID, dari titelnya, studinya, course-nya. Ini course ini ngambil dari di bagian sini ya. Nah, start date-nya, start time-nya, end time, lokasi, terus meeting, create. Nah, ini kan statusnya schedule dan reminder-nya not, statusnya itu not sent. Nah, kita lihat di Discord. Nah, dia bakal masuk ke channel jadwal belajar. Nah, dia bakal masuk seperti ini, sama seperti yang di database tadi. Selanjutnya kita bakal jalanin langsung aja yang auto remindernya. Nah, dia bakal muncul notifikasi juga seperti ini. Di HP juga bisa muncul notifikasi. Nah, tadi kan statusnya schedule dan remindernya not sent. Nah, sekarang karena tadi sudah terkirim pemberitahuannya, jadi reminder statusnya itu berubah menjadi send dan dia bakal masuk ke channel reminder. Nah, H-11 seperti yang tadi ada Hamin satu hari, H-3 jam, H-30 menit, dan Hamin di bawah 30 menit. Nah, ini H-11 menit seperti itu. Dia bakal baca reminder. Nah, selanjutnya itu weekly report. Nah, karena ini juga trigger lumayan lama, jadi kita langsung eksekusinya aja langsung. Nah, dia bakal muncul notifikasi progress report. Di bagian database, dia bakal di bagian report log, dia bakal muncul seperti ini. Ada report ID, period send, dan macam-macam. Nah, di bagian Discord, dia bakal muncul di channel progress report. Nah, ini misal weekly report minggu ini 14 Juni. Ada satu event dan ini bla bla bla. Nah, selanjutnya itu di bagian list active task. Nah, ini tuh di bagian sini tuh digunakan untuk bagian channel task down. Jadi, ini tuh menggunakan, karena berbeda dari yang lain, kalau yang lain itu dia pakai webhook dari Discord, kalau yang list active task sama task down command itu dia pakai bot dari Discord. Dan di sini botnya sudah aktif, bot infix. Jadi kita langsung saja /task. Nah, dia bakal munculin task-task yang masih aktif. Misalkan misalnya ada tadi yang jaringan komputer, seperti itu. Kita lihat dulu di bagian event log. Ini statusnya ini masih tidak ada isinya ya. Oh ya, tadi juga sebelumnya kayaknya belum ada ini. Nah, setelah di list aktivitas ini udah ada ini ya harusnya. Nah, untuk task down ya sebenarnya kita bisa sama kayak tadi. Coba kita down.
Nah, ini bisa, cuma ini agak ribet. Jadi di sini ada sebenarnya udah ada template-nya di bagian list aktivitas. Kita tinggal gunakan template komennya slash down event ID dan notnya sudah selesai. Nah, dia bakal muncul notifikasi task done seperti ini di bagian sini. Dan di bagian sini statusnya itu sudah done. Ininya done-nya pakai akun saya, notnya sudah selesai, kapannya sudah selesai, dan notifikasinya sudah ternotifikasi. Jadi seperti itu kurang lebih. Untuk demonya seperti ini sih. Selebihnya saya kembalikan ke Ferdi. Ya, jadi berdasarkan demo tadi dengan pengujian yang telah dilakukan, seluruh workflow itu berhasil dijalankan sesuai dengan rancangan kami. Jadi sistem mampu melakukan sinkronisasi data, pengiriman reminder, dan pembuatan laporan otomatis. Manfaat utama sistem adalah membantu mahasiswa mengelola aktivitas akademik secara lebih terstruktur dan mengurangi risiko lupa terhadap jadwal-jadwal aktivitasnya. Nah, kesimpulannya, Smart Study Group berhasil mengimplementasikan konsep workflow automation menggunakan N8N atau Nodemation dengan mengintegrasikan Google Calendar, Google Sheets, dan Discord. Sistem mampu melakukan manajemen aktivitas akademik secara otomatis, real-time, dan terpusat. Jadi, sekian dari presentasi dari kelompok kami tentang Smart Study Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.